Ya, selamat datang di mata kuliah pemrograman sistem. Pada topik kali ini, kita akan membahas mengenai shell. Sebelumnya, kita sudah membahas mengenai I/O buffer dan stdio library. Dan untuk di modul kali ini, kita akan membahas mengenai shell. Saya harapkan kalian mencoba juga untuk mempersiapkan VirtualBox kalian, karena pada bagian ini mungkin akan banyak hands-on terhadap shell-shell yang kalian miliki di dalam VirtualBox. Oke, kita mulai di sini ya. Jadi sebelumnya kalian sudah mendapatkan beberapa materi mengenai standard input, I/O buffering, dan shell. Oke, jadi sekarang kita akan mencoba untuk melakukan beberapa demonstrasi dan beberapa praktek menggunakan shell yang kita miliki. Referensi shell bisa kalian dapatkan di dalam link ini agar kalian bisa mencoba untuk bereksplorasi dengan shell, dan mungkin nanti saya akan coba memberikan tugas kepada kalian untuk mengerjakan mengenai shell. Jadi di sini beberapa kegunaan yang bisa dilakukan oleh end user ke dalam shell tersebut. Yang pertama, print ya. Kita bisa melakukan pencetakan prompt ya. Terus kita bisa membaca komen di sana, kita bisa melakukan substitusi di sana, kita bisa save ke dalam suatu history, kita bisa mengeksekusi program ya. Jadi shell kita lihat dia sebagai parent PID, bash itu sebagai parent PID dari program yang saya jalankan. Misalnya pada sebelumnya di modul-modul sebelumnya saya menjalankan VI, lalu kita lihat VI tersebut memiliki parent proses berupa bash ya, yang merupakan sebuah shell ya, karena dia melakukan fork untuk suatu program. Terus execute the command ya tadi, jadi dia mengeksekusi suatu program ya. Terus ada juga di sini pertanyaan ya. Ini adalah salah satu kondisi di mana ketika satu child process itu exit ya, tanpa orang tuanya menunggu dari child process. Jadi tidak ada yang menunggu child process tersebut. Itu termasuk ke dalam zombie proses ya. Jadi artinya prosesnya sendiri untuk zombie proses itu sudah selesai ya, prosesnya sudah selesai. Namun di sini orang tuanya tidak melakukan wait atau tunggu. Seperti kita tahu bahwa setiap kali program untuk keluar, mereka harus melakukan notifikasi ke orang tuanya, izin kepada orang tuanya, di mana orang tuanya juga menunggu notifikasi tersebut dalam wait ya. Kalau si programnya mengexecute exit ya, sehingga si orang tua tahu bahwa program tersebut sudah terminate dan resource-nya bisa dialokasikan untuk yang lain. Sedangkan di sini di kasus ini child process exit tanpa orang tuanya itu menunggu. Artinya kernel tidak tahu bahwa proses itu telah mati. Biasanya itu namanya adalah zombie proses. Tugas-tugas fungsionalitas program tersebut sudah selesai. Ya, mirip kayak zombie. Zombie sudah selesai kehidupannya di dunia. Tapi dia masih ada, masih bersemayam di dalam memori ya. Karena di sana tidak ada yang menunggu dia atau menerima notifikasi dia bahwa dia akan exit. Biasanya nanti zombie proses tersebut lama-kelamaan akan memakan memori yang ada, lalu lama-kelamaan sistem akan mengalami kepenuhan ya, resource exhaust ya. Jadi itu yang bisa mengakibatkan suatu komputer bisa resource exhaust karena salah satunya adalah zombie proses. Ada juga namanya yang merupakan yang biasa sering terjadi, namanya orphan process. Nah, orphan process di sini biasanya terjadi ketika parentnya exit ya, tanpa melakukan notifikasi terlebih dahulu atau memberitahu juga. Jadi parentnya tiba-tiba exit dan si childnya itu tidak tahu juga harus melapor kemana
karena parentnya sudah tidak ada. Ya biasanya memang diadopsi oleh init ya. Jadi karena dia sudah tidak punya orang tua, namanya juga orphan process, dia diadopsi oleh init. Oke, nah berikutnya kita akan coba lihat shell di sini ya. Ada berdasarkan history, ada Thomson, ada Born shell, ada C shell, ada Corn shell, ada Born again shell. Nanti itu sudah kita bahas di modul-modul sebelumnya. Oke, berikutnya yang akan kita lihat ada beberapa sintaks-sintaks yang ada di shell dan kita bisa melakukan apa saja di dalam shell. Nanti kita akan coba demonstrasikan. Jadi silahkan kalian coba untuk mempersiapkan terminal kalian. Oke, di sini kita bisa melakukan searching path ya. Kalau kita lihat path di sini, path itu adalah path folder ya. Titik itu merepresentasikan di mana kita current directory. Terus kita juga ada namanya which itu bisa melihat program ini sebenarnya di refer di mana ya. Kalau saya coba contohkan di sini. Saya coba echo $path misalnya. Nah, dia akan melakukan printing terhadap path atau bisa kita bilang environment path di dalam sistem yang saya pakai. Di sini dia merefer ada CUDA, ada USR local bin, ada USR local sbin. Lalu kalau kita lihat ya, path di sini misalnya di sini kalau kita lihat path saya merefer Python ke dalam Conda ya. Jadi Anaconda 3 bin. Nah, kalau saya definisikan misalnya which Python 3 ya, dia akan merefer ke home kita Anaconda. Jadi yang saya ambil binary-nya itu berasal dari Anaconda. Padahal kan di sini biasanya udah ada USR bin Python. Ya, jadi ada Python 27, ada Python 3 di sini juga ada USR bin Python. Tapi di sini saya mendefinisikan untuk user saya, path saya arahkan ke arah Anaconda. Jadi itu salah satu cara kita bisa mengutilisasi path. Oke, nah di sini kita bisa melakukan ya beberapa cara yang ada cd path, terus kita masuk ke dalam suatu path-nya, terus ada directory stack ya. Secara tidak sadar mungkin kita ketika masuk dan keluar dari satu directory itu kita melakukan yang namanya proses stack ya. Jadi last in first out. Ketika kita masuk ke dalam satu folder, kita nge-push folder tersebut, kita masuk lagi ke dalam satu folder, kita nge-push lagi. Ketika kita up dalam satu folder itu kita nge-pop ya. Ketika kita up lagi di itu nge-pop folder. Jadi dari struktur data, dari sisi struktur data kita sebenarnya menggunakan utilisasi dari stack. Nah, contohnya di sini saya coba untuk melakukan push suatu path ya. Push D, misalnya saya mau masuk ke dalam sysproc ya. Terus saya masuk lagi push D ke dalam source code buku misalnya Linux Programming Interface. Lalu saya coba push lagi misalnya ke dalam TLPI disk ya. Saya push lagi ke dalam misalnya proc, misalnya ada proc apa di situ, proc ya, masuk ke dalam proc. Nah, sekarang saya punya struktur data dari stack yang sudah saya buat
ya. Jadi tanpa terasa bahwa kita mengimplementasi atau mengutilisasi struktur data stack di sini. Lalu kita coba lihat dirs, ya. Kita lihat semua yang sudah kita masukkan ke dalam stack tersebut. Lalu setelah itu kita pop, ya. Kita naik satu persatu, pop D, pop D. Oke, nah sekarang saya sudah berada di home directory saya. Nah, ada juga beberapa komen-komen yang lain, misalnya adalah PWD atau current working directory. Kita berada di mana sekarang? Biasanya ini digunakan untuk mengetahui posisi dari relative path kita. Kita sekarang berada di mana? Oke, beberapa fungsionalitas dari brace itu ada brace expansion, ada tilde expansion. Nanti kita akan lihat satu persatu bagaimana caranya. Lalu ada parameter dan variabel expansion. Kita bisa menginisialisasi variabel di base. Kita juga bisa melakukan file name expansion. Kita juga bisa melakukan word splitting di sana. Oke, kalau kita lihat di sini, pertama adalah brace expansion. Ya. Kita bisa ketikkan misalnya echo, ya, kita ikutkan dari yang ada di slide. A, D, C, B, E, ya. Maka dia akan melakukan printing ADE, ACE, dan ABE. Itu adalah kegunaan dari brace expansion, ya. Atau ketika kita ingin membuat folder, saya coba mkdir folder, ya, misalnya kita mau buat folder mkdir folder misalnya old new this box, ya. Oke, kalau kita lihat, ya, kita langsung mendapatkan folder tersebut. Itu adalah salah satu kegunaan dari brace expansion. Lalu berikutnya, kita akan coba untuk melihat ada yang namanya tilde expansion, ya. Biasanya mungkin sering kita lihat ini ketika sekarang posisi saya, ya, posisi saya sekarang ada di sysproc folder, atau kalau kita lihat current directory-nya adalah home rpita sysproc folder. Lalu saya gunakan tilde. Tilde biasanya di replace sebagai user home directory dari user saya, ya. Jadi kalau saya masukkan cd tilde, maka dia akan masuk ke dalam user home directory saya yang berada di, ya, di sini rpita, ya. Jadi itu salah satu kegunaan tilde. Ya, ada macam-macam yang bisa kita gunakan seperti tilde plus, ya. Misalnya saya mau ke tilde min. Tilde min adalah old pwd atau sebelumnya saya ada di mana, ya. Current working directory saya sebelumnya ada di mana. Saya bisa coba cd tilde minus, ya. Kita akan balik ke sysproc folder, ya, karena sebelumnya saya berada di sysproc folder. Itu adalah kegunaan dari tilde expansion. Lalu berikutnya kita bisa menggunakan di shell ini, ya, mungkin kalian menganggap shell ini berarti bisa melakukan pemrograman. Untuk pemrograman yang kompleks tidak bisa, ya, apalagi object oriented. Tapi untuk pemrograman yang simple, arithmetic operation, terus untuk merubah file yang besar, ya, karena dia cukup efisien dan karena hubungannya langsung ke dalam I/O, jadi bisa lebih cepat daripada programming language, ya. Jadi untuk kebutuhan I/O saya rasa scripting seperti bash shell ini bisa jauh lebih efisien dibandingkan dengan programming language.
Tapi kalau kita mau berharap ada object oriented implementation dan GUI, sepertinya bukan sarana yang tepat ya di dalam Bash Shell ini. Tapi untuk pemrograman sederhana sangat memungkinkan. Jadi untuk operasi sederhana namun butuh I/O yang cukup bagus, saya sarankan menggunakan shell programming ya, kita menggunakan shell. Oke, di sini kita bisa menambahkan namanya parameter expansion ya. Kita bisa di sini misalnya saya mencoba unset dulu variabel yang namanya rx misalnya. Nah, saya coba di sini saya coba untuk melakukan echo ya $rx. Nah, saya coba echo, belum ada isinya ya, tapi saya bisa mendefinisikan parameternya dengan melakukan echo $, terus kita coba masukkan expansion ini rx titik 2 sama dengan xx misalnya. Lalu kita nah, setelah kita initiate, kita bisa mendapatkan parameter rx di dalamnya dengan input xx di dalamnya. Lalu kita echo misalnya $rx ya, variabel ini ya, di dalamnya ada string xx. Nah, berikutnya saya mau assign variabel lagi ya. Saya mau override misalnya echo $rx titik 2 sama dengan isi y ya. Setelah saya enter, ternyata isi di dalam dari rx tidak berubah. Tetap dia melindungi apa yang sudah saya initiate sebelumnya, yaitu si $rx-nya isinya adalah xx. Ketika saya print juga, y-nya itu tidak masuk ya. Yang perlu kita lakukan kalau kita ingin merubah, kita perlu unset terlebih dahulu rx-nya tersebut ya, baru kita define rxy. Unsetnya harus memakai ya, baru kita echo rxy. Barulah di dalamnya kita bisa mendapatkan variabel y ya. Jadi dia perlu kita coba untuk unset terlebih dahulu supaya kita bisa mengoverride variabel yang ada di dalamnya. Ya, ini adalah beberapa yang bisa kita lakukan, option yang bisa kita lakukan, ya, pattern-pattern yang bisa kita lakukan. Kalian bisa mencoba option-option ini sendiri, dan beberapa nanti tugas-tugas akan saya coba buat agar bervariasi sehingga kalian bisa memiliki knowledge yang cukup banyak. Oke, di sini juga kita bisa variable substitution ya, misalnya melocate word di dalam suatu komen ya. Jadi ini beberapa cara yang bisa digunakan oleh shell. Terus dia juga bisa melakukan manipulate tabel, set, dan name value ya. Dan juga di sini beberapa shell standard variable yang biasa kita definisikan di dalam sistem kita. Ada hostname, ada shell option, ada dir stack ya, dan ada home misalnya. Lalu berikutnya kita bisa melakukan yang namanya comment substitution di sini. Comment substitution di sini kita bisa mendefinisikan komen terlebih dahulu, lalu kita coba untuk menggunakan komen tersebut ya. Jadi kalau misalnya di sini saya mencoba untuk menggunakan alias comment lsl sama dengan ls min lrt. Jadi bisa kita define di dalam sistem kita ya, lsl sama dengan ya ls
min LRT ya. Oke, kalau kita ketikkan LSL ya, maka dia seperti memanggil ls min LRT gitu. Jadi itu definisinya. Jadi kita bisa memakai komen yang panjang misalnya, itu bisa kita define jauh lebih singkat. Kita bisa mensubstitusi. Dan juga kita bisa melakukan arithmetic expansion ya. Misalnya saya ingin mencoba untuk melakukan penambahan ya. Di sini saya mau menambahkan angka. Ya, cara yang saya lakukan adalah dengan cara mendefinisikan penambahan. Misalnya saya ingin menambahkan angka 4 dan 5. A di sini saya coba define A sama dengan 4 tambah 5. Apakah saya bisa melakukan dengan seperti ini? Ya, saya coba echo $A. Ya, ternyata dia mendefinisikan bahwa A sama dengan 4 tambah 5. Ya udah, yang dia masukkan 4 tambah 5. Caranya adalah dengan menggunakan expression seperti ini yang dicontohkan di slide. Jadi ketika kita mau mendefinisikan arithmetic expansion, kita bisa melakukan seperti ini. Ya, kita dolar, terus kita buka kurung, 4 ditambah 5. Kita tutup kurung. Enter. Ya, kita print ya H-nya. Lalu kita dapat nilai penambahan tersebut. Ya, kita bisa melakukan arithmetic expansion juga di dalam shell. Berikutnya file name expansion ya. Kita bisa misalnya saya ingin melihat di dalam folder saya ya, misalnya Linux Programming Interface. cd lpidis cd dir. Oke, di sini kan kalau kita lihat filenya terdiri ada yang .c, ada yang macam-macam, ada yang binary, ada yang makefile, ada regular file. Ya, jadi yang mau kita dapatkan, misalnya saya ingin melihat .c semua, ya kita bisa ketikkan ls bintang .c misalnya ya, ls min l bintang .c. Lalu kita hanya diperlihatkan seluruh yang memiliki .c saja. Ya, itu adalah salah satu cara file name expansion yang bisa kita gunakan di dalam ya kebutuhan kita sehari-hari lebih tepatnya. Lalu berikutnya kita akan mencoba untuk membahas ya, nanti ada juga tambahan mengenai proses substitution dan word splitting. Cuman itu nanti yang akan kita bahas di materi berikutnya. Di sekarang mungkin ada juga mengenai yang namanya regular expression. Ya, jadi kalau kita tahu bahwa regex atau regular expression biasanya melihat pattern dari word. Ketika kalian berurusan dengan suatu log yang sangat banyak, itu sangat bisa dibilang sangat memudahkan kita ketika kita ingin mendapatkan ekspresi atau bisa dibilang informasi, memfilter informasi dari log yang mungkin tidak beraturan. Ya, dari situ kita bisa dapat yang merubah data yang tadinya tidak teratur, unstructured, menjadi structured data. Itu merupakan satu hal yang sulit. Misalnya kalian mau meretrieve informasi dari HTML page ya, dan kalian buat XML-nya agar lebih teratur. Itu perlu effort di sana, namun bisa dimudahkan oleh yang namanya regular expression karena dia akan melihat pattern-pattern yang sama. Di sini ada beberapa common
expression yang digunakan, misalnya tanda tanya pattern list, match 0 atau 1 occurrence dari given pattern, dari pattern yang ditemukan, atau pakai tanda bintang occurrence-nya lebih dari 1. Terus sama match one or more, kalau plus itu paling enggak ada 1 atau lebih occurrence. Kalau yang tadi bintang sama tanda tanya itu 0, ya mulai dari 0. Sedangkan untuk add di sini match one of the given patterns, ya paling tidak ada 1. Ya, terus ada misalnya tanda seru match anything except one of the given. Jadi semuanya diambil kecuali yang ada di dalam pattern tersebut, ya. Nah, berikutnya juga ada yang namanya I/O redirection. Seperti kita tahu bahwa kita bisa meredirect output kita ke dalam suatu file, ya, ke dalam satu file atau ke dalam device yang lain, itu bisa kita lakukan. Ya, jadi redirection itu bisa ada ini, itu redirection terhadap ke standard input, yang ini redirection terhadap standard output, yang ini melakukan append terhadap standard outputnya. Ya, pada intinya yang redirection ini sebenarnya adalah dumping, misalnya dumping dari standard output dari suatu program, ya, ke dalam entah itu file, entah itu karakter device, entah itu output device yang lain. Ya, jadi ada beberapa cara, ya. Jadi bisa meredirect standard output menggunakan tanda ampersand, terus lebih besar terus wordnya, atau tanda ampersand, tanda lebih besar dulu terus ampersand dan wordnya. Lalu bisa juga kita mencoba untuk meredirect, ya, standard error, ya, standard error ke dalam standard outputnya, dan kita dumping misalnya. Itu adalah salah satu cara yang cukup bisa dibilang kita ingin mendapatkan error dari program itu dan dimasukkan ke dalam log beserta outputnya juga. Nah, appending juga bisa bekerja seperti itu, dan kita juga bisa bekerja dengan standard input, ya. Nanti saya akan coba demokan bagaimana kita menggunakan standard output atau menggunakan standard input. Ya, di sini saya mencoba untuk mendemokan bagaimana kita menggunakan redirection yang tadi. Kita coba balik dulu ke folder sysprop, ya. Kita coba tadi ls min l, ya. Terus kita redirect ini ke dalam suatu file, misalnya file list.txt, ya. Kita coba cat file list.txt, maka dia akan mendamping ke dalam file tersebut. Nah, karena kita sudah punya file list.txt, saya juga bisa menampilkan file list.txt tersebut, ya, misalnya seperti ini, dengan cara seperti ini, file list.txt. Jadi di sini saya tidak melakukan cat ataupun melakukan ls min l, tapi saya ngambil dari file list.txt, di mana itu adalah file saya yang tadi sudah saya buat, ya. Lalu kita masukkan output dari standard output dari file list.txt ke dalam standard input terminal saya, sehingga di terminal saya nanti akan dimunculkan isi dari file list.txt tadi, ya. Itu kita bisa penggunaan redirection seperti itu. Yang tadi kita redirection dari output dari suatu program, kita redirection ke dalam suatu file. Yang ini dari satu file kita redirect ke dalam terminal saya. Jadi itu yang variasi yang bisa kita lakukan.
Kalian bisa coba beberapa variasi-variasi lainnya, silahkan kalian coba. Saya akan coba melanjutkan ke materi berikutnya ya. Jadi di sini kita akan membahas sedikit mengenai redirection dengan pipe ya. Di sini ada biasa dinamakan sebagai pipes ya. Kalau kita lihat pipe itu tandanya ya tadi ya ada berupa seperti ini. Ya, ini ada yang namanya pipe. Kita bisa menggunakan pipe untuk melakukan filterisasi. Dari segi utilitas ya, penggunaan memang cukup mudah ya, jadi tidak terlalu sulit. Namun dari segi dari segi filosofisnya atau penggunaannya sebenarnya ini sangat berhubungan dengan yang namanya dua proses, yaitu parent dan child proses, dan di dalamnya ada file descriptor juga ya. Nah, jadi yang kita lakukan di sini adalah pertama ya, ketika kita menuliskan misalnya ls min l misalnya grep file ya. Jadi apapun yang ada namanya file nanti akan ditampilkan. Ya, jadi di sini dia akan melist file 1.img, file list.txt dan some file.img. Kalau saya ls-l saja, maka dia akan ngeprint seluruhnya. Nah, di sini pipes ini berperan, ya mungkin kita langsung bilang, oh itu melakukan filter aja Pak, caranya seperti itu. Ya, memang betul. Dari segi fungsionalitas kita bisa menjawab seperti itu. Tapi dari segi operating system dan segi kernel, kita harus melihat lebih dalam lagi. Ya, ketika kita menggunakan ls-l grep ya, terus file misalnya, di sini adalah suatu proses ya. ls-l itu adalah suatu program. Outputnya apa? Outputnya adalah seluruh ya, seluruh data-data atau seluruh informasi file dari dalam directory current working directory saya. Yang mana ls-l itu adalah seluruhnya seperti ini. Itu adalah outputnya dari ls-l. Lalu output dari ls-l tersebut menjadi ya, di sini digambarkan ya, ls-l itu memiliki standar output ya, satu yang menjadi standar input untuk child proses kedua. Child proses keduanya di sini adalah child prosesnya di sini adalah grep ya. Seperti kita tahu, grep itu memfilter berdasarkan line sesuai dengan apa yang mau difilter ya. Jadi ketika grep ini bekerja ya, pada saat grep ini bekerja, kalau kita lihat dia masuk ke dalam sini, output dari ls-l yang masih keseluruhan file, dia masuk ke grep, dan grepnya itu menjadikan standar inputnya ya. Jadi standar input dari grep itu sebenarnya adalah masukannya adalah standar output dari ls-l. Jadi bisa dikatakan bahwa output dari ls-l akan menjadi input bagi si grep. Ya, jadi file descriptornya yang satu atau standar outputnya dari ls-l itu menjadi standar inputnya atau 0 bagi si grep. Jadi itulah dari sisi operating system atau kernel bagaimana cara kerjanya si pipe. Jadi parent prosesnya di sini adalah si ls-l dan child prosesnya di sini adalah grep. Ya. Ini adalah diagram cara kerjanya. Oke, jadi untuk pembahasan mengenai pipes mengenai shell ya, sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat berguna bagi kalian. Oke, terima kasih.